Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Oktaduana, NIM 2221089. Saya di sini akan mempresentasikan tugas analisa struktur 1, yaitu kontrol stabilitas plain truss. Diketahui P1 80 kN, P2 30 kN, bentang A, B 12 meter, bentang B, C 12 meter dengan ketinggian 8 meter. Dengan sudut 53 derajat dan 74 derajat. Cek stabilitas batang. Jumlah batang ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah join ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah reaksi 3. M kurang lebih 2 kali J min R. 7 kurang lebih 2 dikali 5 min 3. 7 kurang lebih 7. Statis tertentu atau stabil. Masuk ke reaksi tumpuan. Menentukan gaya reaksi tumpuan. Sigma MC sama dengan 0. RVA dikali 24. 24 didapatkan dari 12 ditambah 12, yaitu bentang A sampai C. Minus P1 kali 18. Kenapa minus? Karena gaya berlawanan arah jarum jam. Minus 40, minus P2 dikali 12 sama dengan 0. Hasilnya RPA dikali 24 minus 1440 minus 360 sama dengan 0. RVA sama dengan 1800 dibagi 24. RVA sama dengan 75 kN. Saya Yosafat Harapan Tambunan dengan NIM 221098. Di sini saya akan melanjutkan untuk menentukan gaya reaksi tumpuan. Dalam menentukan RVA, kita tinjau sigma momen C sama dengan 0. RVA dikali 24. RVA di sini searah jarum jam, min P1 dikali jaraknya 18, di mana P1 berlawan jarum jam, min P2 dikali 12, di mana P2 berlawanan jarum jam sama dengan 0. Dimasukkan gaya-gayanya, RVA dikali 24, min 80 dikali 18, min 30 dikali 12 sama dengan 0. Didapatkan hasil dari RVA sama dengan 75 kN dengan arah reaksi ke atas. Selanjutnya untuk kontrol dalam meninjau sigma H sama dengan 0. Di sini RH sama dengan 0 kN. Sigma V sama dengan 0. Di sini ada berapa gaya? Ada RVA, arahnya ke gayanya ke atas, ditambah RVC, min P1, min P2 sama dengan 0. Dimasukkan nilai gaya-gayanya, ada 75 ditambah 35, min 80, min 30 sama dengan 0. 110 dikurang 110 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Di sini kesetimbangannya oke atau stabil. Selanjutnya, dalam menentukan gaya batang titik buhul, kita dimulai dari perhitungan titik buhul A. Berikut adalah gambar free body-nya. Di sini pada titik buhul A terdapat arah reaksi ke atas atau gaya ke atas berupa RVA sama dengan 75 kN. Selanjutnya ada S1, batang S1, lalu ada batang S2 dengan sudut 53 derajat. Masuk ke kontrolnya, sigma V sama dengan 0. Antara lain gaya batangnya RVA ditambah S1 sin 53 sama dengan 0. Ini S1 sin 53 derajat diproyeksikan ke arah sumbu vertikal. S1 sin 53 sama dengan min RVA. S1 sama dengan min 75 dibagi 0,779. S1 sama dengan min 93,9 kN dengan keterangan untuk gaya batangnya yaitu tekan. Selanjutnya ada tinjauan untuk sigma H sama dengan 0. Di sini ada gaya batang S2 ditambah S1 cos 53. S1-nya diproyeksikan ke arah sumbu horizontal, min RH sama dengan 0. S2 sama dengan 0, min S1 cos 53. S2 sama dengan minus dikali minus 93,910117 dikali 0,602. Didapat S2 sama dengan 56,52 kN dengan keterangan gaya batangnya yaitu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rizal Furqon dengan NIM 2221064. Di sini saya akan menjelaskan bagian titik buhul simpul B dengan gambar potongan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus sigma P sama dengan 0, S3 sin 53 tambah S5 sin 53 min P2 sama dengan 0. Dengan dimasukkan rumus S3, nilai sin 53 adalah 0,799 ditambah S5 didapat nilai 43,825 dikali dengan 0,799 min 30. 30 itu P2 sama dengan 0. S3 0,8 ditambah 35. 35 didapat dari 43,825 dikali 0,799 dikurangi 30 sama dengan 0. S3
dikali 0,799 ditambah 5 sama dengan 0. Karena ini pindah ruas menjadi S3 sama dengan min 5 dibagi 0,799. S3 sama dengan min 6,26 kilonewton. Mencari simbol sigma H sama dengan 0, min S2 dikurangi S3 cos 53 tambah S6 tambah S5 cos 53 sama dengan 0. Sebelumnya sudah didapat nilai S2 sama dengan 56,52. Jadi min 56,52 dikurangi nilai S3-nya min 6,261. Dan nilai cos 53 adalah 0,602 ditambah S6 26,374 ditambah S5 43,825 dikali cos 53 0,602 sama dengan 0. Dan hasil min 57 ditambah 3,768 ditambah 26,374 ditambah 26,374 sama dengan 0. Setelah dihitung, dijumlahkan semua menjadi 0. Selanjutnya titik pukul simpul C dengan potongan sebagai berikut, dengan didapat S7 sin 53 derajat dan S7 cos 53 derajat. Rumusnya sini sigma V sama dengan 0, RVC plus S7 sin 53 sama dengan 0. S7 sin 53 sama dengan min RVC. S7 sama dengan, karena RVC-nya 35, dipindah ruas ke kanan menjadi negatif. Min 35 dibagi 0,799, ini nilai sin 53. S7 sama dengan min 43,825 kilonewton. Untuk sigma H-nya sama dengan 0, min S6 dikurangi S7 cos 53 sama dengan 0. S6 sama dengan min S7 cos 53. S6 sama dengan min dalam kurung min 43,825 dikali 0,602. Karena nilai S7 min 43,825 ketemu min sama dengan plus dikali 0,602, ini nilai cos 53. Jika dijumlahkan menjadi S6 sama dengan 26,374 kilonewton. Perkenalkan, nama saya Region Elfreda Kalva, NIM 2221079. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik pukul D, titik pukul bagian D. Untuk rumusnya itu sebagai berikut: sigma V sama dengan 0, negatif P1 dikurangi S1 kali sin dalam kurung 90 kurangi 37, dikurangi S3 kali sin 53 sama dengan 0. Negatif P1 dikurangi S1 kali sin 53, dikurangi S3 dikali sin 53 sama dengan 0. Negatif 80 adalah nilai dari P1, dikurangi negatif 93,910 dikali 0,798636. Untuk nilai negatif 93,910 adalah nilai S1, dan nilai 0,798636 adalah sin 53, dikurangi S3 dikali 0,799 sama dengan 0. Untuk berikutnya itu negatif S3 dikali 0,799 plus 75 dikurangi 80. Negatif S3 dikali 0,799 ditambah minus 5 sama dengan 0. S3 sama dengan 5 per minus 0,799. S3 sama dengan minus 6,26 km. Untuk sigma H sama dengan 0, yaitu S4 dikurangi S1 kali cos 180 kurangi 74 kurangi 53 ditambah S3 kali cos 53 sama dengan 0. S4 dikurangi S1 dikali cos 53 plus S3 dikali cos 53. S4 dikurangi minus 93,91 dikali 0,602 plus minus 6,261 dikali 0,60182 sama dengan 6. S4 plus 56 hasil dari penjumlahan di atas ditambah minus 3,7678 sama dengan 0. Jadi untuk S4 plus 52,7488 sama dengan 0. Jadi S4 sama dengan minus 52,7488.
0,75 km. Berikutnya yaitu titik buhul E, yaitu titik bagian E. Untuk rumusnya sendiri adalah sigma V sama dengan 0. Negatif S5 kali sin 53 dikurangi 57 kali sin 53 sama dengan 0. Negatif S2 dikali 0,799 hasil dari sin 53 dikurangi negatif 43,825 dikali 0,799 nilai dari sin 53 sama dengan 0. Jadi untuk negatif S5 dikali 0,799 ditambah 35 sama dengan 0. Untuk S5 sendiri sama dengan minus 35 per minus 0,799. S5 sama dengan 43,825 km. Untuk sigma H sama dengan 0. Negatif S4 dikurangi S5 cos 53 ditambah 57 cos dalam kurung 180 kurangi 74 dikurangi 53 sama dengan 0. Negatif S4 dikurangi S5 cos 53 ditambah 57 cos 53 sama dengan 0. Negatif S4 dikurangi 43,825 yaitu nilai dari S2 dikali 0,602 nilai dari cos 53 dikurangi 43,825 nilai dari S7 dikali 0,602 nilai dari cos 54 sama dengan 0. Negatif S4 dikurangi 26,374 dikurangi 26,374 sama dengan 0. Negatif S4 dikurangi 52,749 sama dengan 0. S4 sama dengan minus 52,749. Oh, salah. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Talentino Putra Praskara dengan NIM 221.056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar grafik. Yang pertama, kita lihat dulu pada bidang titik buhul di titik buhul A. Pada bagian titik buhul A sendiri terdapat RAV, RVA, S1 dan S2. Di situ ada 3 gaya yang berbeda. Mula-mula kita menggambar RVA terlebih dahulu dengan panjang 75 km. Setelah itu, setelah kita mendapatkan RVA, lalu langkah berikutnya adalah kita menggambar S1, di mana RVA sendiri ini arahnya ke atas. Lalu berikutnya kita bisa menggambar S1, yang dimana dari S1 itu sendiri arahnya adalah miring ke samping bawah. Gambar bisa dimulai dari ujung RVA ke bawah. Lalu setelah itu, setelah kita menggambar S1, berikutnya kita bisa menggambar S2, yang dimana S2 ini diambil dari pangkal RVA. Arahnya adalah ke kanan. Untuk S1 sendiri itu arahnya ke bawah, jadi negatif, jadi kita nanti menjadi batang tekan. Untuk S2 sendiri menjadi batang tarik. Setelah tadi kita menemukan S1 dan S2, berikutnya kita masukkan dulu untuk perhitungan dari S1-nya, yaitu RVA ditambah plus S1 sin 53 sama dengan 0. S1 sin 53 sama dengan RVA. S1 sama dengan minus 75 per 0,799. Dari situ nanti didapat ukuran dari S1-nya, yaitu di sini ketemunya minus 93,9 batang tekan. Untuk yang S2 juga sama caranya, S2 plus S1 cos 53 min RHA sama dengan 0. S2 sama dengan 0 minus S1 cos 53, lalu S2 sama dengan minus 93,91 kali 0,602. Dan nanti ketemu ukuran dari S2 yaitu 56,52, nilainya positif, menjadi batang tarik.
Lalu kita lanjut untuk titik pukul B. Titik pukul B ada beberapa gaya yang bekerja di situ. Yang pertama ada dari S2, S3, S5 sama S6. Untuk S2 sendiri sudah kita ketahui, eh, sudah kita ketahui untuk S2-nya. Lalu kita berpikir akan mencari S3, S5, dan S6. Nah, dan juga tak lupa di titik pukul B itu ada gaya P2 yang bekerja sebesar 30 kilonewton. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menggambar tarik garis untuk ban P2 dari pangkal RVA, itu arahnya ke bawah, sebesar 30. Lalu setelah kita dapat, kita gambar S6 dari pangkal beban P2, itu arahnya ke kiri, arahnya ke kiri. Lalu setelah kita menggambar S6, kita akan menggambar S5. S5 ini digambar dari pangkal RVA. Kita arahnya menuju samping miring ke atas. Setelah itu kita dapat antara S5 dan S6. Setelah kita mendapatkan eh, gambar dari S5 dan S6, kita akan menggambar garis S3, yang dimana garis S3 ini diambil dari pangkal S1 menuju samping bawah. Setelah kita menggambar semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk S3-nya sendiri, itu rumusnya adalah sin 53 plus S5 sin 53 minus P2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya. S3 dikali 0,8 plus 35 minus 30 sama dengan 0. S3-nya 0,799 plus 5. Lalu nanti ketemu dari hasil dari panjang S3, yang dimana hasilnya adalah minus 26. Untuk S3 sendiri adalah batang tekan. Lalu untuk S6 sendiri itu terdapat nilainya 26,374. Nilainya positif, menjadi batang tarik. Untuk S5 sendiri itu didapat nilainya dari masukan ke rumus, yaitu 43,825. Jadi batang tarik nilainya positif. Untuk titik pukul C sendiri ada 3 gaya yang bekerja, yaitu dari S6, S7, dan RVC. Untuk RVC sendiri didapat nilainya itu 35 kilonewton. Nah, maka yang berikutnya adalah kita menggambar RVC terlebih dahulu. Dari S6 itu arahnya ke bawah sebesar 35 kilonewton. Dari RVC tersebut itu kita bisa mencari S7. Nah, S7 sendiri itu digambar dari ujung S6 ke arah samping bawah. Ini membentuk gambar seperti ini nanti. Lalu dari RVC tadi kita bisa juga nanti bisa ketemu S6, arahnya ke kiri.
Lalu setelah kita dapat S7 dan S6 tadi, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang dimana S7 sendiri mendapatkan nilai sebesar minus 43,82, yang dimana berarti itu adalah batang tekan. Lalu untuk S6 nya sendiri mendapatkan nilai 26,374 kilonewton, nilainya positif, menjadi batang tarik. Perkenalkan, nama saya Radit Faruk Ramadan, NIM 2221055. Saya akan melanjutkan mengenai gambar Cremona. Berikutnya adalah titik buhul D. Titik buhul D sendiri itu ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu S1, S3, S4, dan juga P. Yang dimana nilai P-nya adalah 80 kN. Setelah itu kita bisa menggambar Cremona yang dimulai dari S3. Dari S3 ini sendiri kita bisa menggambar mulai dari ujung S1 yang dimana arahnya adalah samping kiri bawah. Berikutnya kita bisa mencari garis S4. S4 itu sendiri dari ujung S3 kita tarik ke samping kanan. Setelah kita dapatkan kedua batang S3 dan S4, kita bisa memasukkan ke rumus untuk mengetahui berapa panjang dari S3 dan S4 itu sendiri.